Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, ditanya perihal performa Timnas Indonesia U23 di dua laga grup B Piala AFF U23 tahun 2023. Bukannya menjawab kualitas permainan Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong malah curhat alias masih kesal karena ada klub yang tidak melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U23. Karena tidak turun dengan skuad terbaik di Piala AFF U23 tahun ini, Shin Tae-yong kesulitan meracik strategi yang terbaik untuk Timnas Indonesia U23. Akibatnya, Timnas Indonesia U23 mendapatkan hasil kurang maksimal di Piala AFF U23 tahun 2023. Beberapa pemain yang kami bawa ke sini, kami tidak sadar pemain itu tidak bisa bermain di kompetisi ini. Kami tidak bisa membawa hampir 75% kapasitas kekuatan kami, kata Shin Tae-yong. Inilah yang sedang terjadi. Klub tidak mengirim pemain ke Timnas Indonesia. Padahal, di setiap laga performa kami harus berkembang. Performa kami bisa menurun karena situasi terbatas dan situasi ini sulit bagi kami, lanjut pelatih 53 tahun tersebut. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 terpaksa mencoret dua pemain jelang Piala AFF U23 tahun 2023. Kedua pemain yang dimaksud adalah sang kapten, Rizky Ridho, dan Zaki Ashraf. Rizky Ridho batal membela Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 tahun 2023. Rizky Ridho dan Zaki Ashraf tidak dilepas klub mereka masing-masing yakni Persija Jakarta dan PSM Makassar. Timnas Indonesia itu, di semua level usia, ketika tampil dalam ajang Piala AFF tak pernah ingin biasa-biasa saja, meski tak ada target juara yang diminta. Pemain Timnas otomatis terlecut adrenalinnya saat mengenakan seragam berlambang Garuda di dada. Intuisi yang sama diusung para pemain Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 tahun 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tak ada target yang dibebankan kepada pemain dalam ajang ini. Namun demikian pemain dan tim pelatih tak berpikir demikian. Sebab, nama bangsa taruhannya. Shin Tae-yong sedari awal diminta menangani Garuda Muda di Piala AFF U23 tahun 2023, inginnya mencatat sejarah. Itu pula yang membuat Shin hanya ingin memanggil pemain-pemain yang memang pantas dipanggil. Pelatih asal Korea Selatan itu sadar risikonya. Memanggil pemain-pemain terbaik U23 ke timnas di tengah kompetisi niscaya menimbulkan perlawanan. Shin sadar itu akan terjadi, tetapi tetap dijalani. Itu mengapa kemudian kembali muncul ketegangan antara klub dan PSSI. Bagi Shin, timnas itu representasi bangsa sehingga tak boleh setengah-setengah. Standar timnas tak boleh diturunkan. Beruntung tak semua pemilik dan pelatih klub seperti Persija dan PSM. Saat kedua klub memilih tegas tak melepas pemain, klub lainnya dengan kerendahan hati, meski mungkin menggerutu, merelakan pemain ke PSSI. Bagi pemain, membela timnas itu cita-cita. Bisa dipanggil ke timnas, meski belum tentu main, bangganya luar biasa. Apalagi jika dimainkan pelatih, gairahnya melonjak berkali lipat untuk memberikan yang terbaik. Atas dasar itu para pemain tak ingin biasa-biasa saja. Meski persiapan singkat dengan segala dinamikanya, target mereka tampil sebaik mungkin hingga akhirnya dinobatkan sebagai yang terbaik. Sudah begitu ada gengsi yang tak bisa ditawar. Kalah dari Timor Leste, Laos, Kamboja, atau Filipina, adalah aib yang sangat dihindari pemain. Ini karena level Indonesia diyakini jauh di atas negara-negara itu. Sedangkan melawan Malaysia itu pertaruhan harga diri. Oleh sebab itu emosi pemain sering meletup. Sedangkan melawan tim seperti Thailand dan Vietnam, yang saat ini jadi jagoan ASEAN, jadi tolok ukur kemampuan. Banyak kalangan meyakini gaya, Veni, Vidi, Vici, atau datang, main, menang, belum bisa diterapkan di timnas. Indonesia masih butuh waktu pemusatan latihan. Gaya itu dianggap pas untuk sepak bola Eropa atau Amerika Latin yang sudah jauh lebih mapan. Itu mengapa persiapan timnas Indonesia, termasuk U23 yang akan tampil di Piala AFF U23 tahun 2023, butuh waktu agak panjang. Namun asas itu perlahan tapi pasti mulai ditanamkan. Persiapan Garuda Muda ke Piala AFF U23 tahun 2023 bisa jadi tolok ukurnya. Sejak era milenium, bisa dibilang persiapan tim ini paling minim. Bisa menang tanpa persiapan maksimal melawan tim-tim ASEAN bukanlah pencapaian. Memang sudah sepantasnya Indonesia menang. Begitu alibi yang dibangun para pencinta timnas. Karenanya tak salah jika PSSI enggan memberi target ke Shin dan pemain timnas di Piala AFF U23 tahun 2023. Target sesungguhnya baru diberikan PSSI di kualifikasi Piala Asia U23 pada tahun 2024, yakni lolos untuk pertama kalinya.
Piala Asia U23 tahun 2024 akan berlangsung pada 6-12 September. Untuk ajang ini Indonesia U23 tergabung di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Kebetulan kualifikasi ini dihelat di Stadion Manahan, Solo. Hasil Timnas Thailand U23 vs Timnas Kamboja U23 di matchday pamungkas grup A Piala AFF U23 tahun 2023 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Rayong Province Stadium pada Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023, malam WIB, Thailand U23 menang 2-0 atas Kamboja U23. Gol kemenangan Thailand U23 tercipta berkat 2 gol bunuh diri pemain Kamboja U23, Lee Eng Ret, di menit 50 dan Hout Vanet menit 80. Hasil ini membuat Timnas Thailand U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 sebagai juara grup A. Selain itu, hasil di atas juga menjaga napas Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2023 lewat jalur runner-up terbaik. Setelah melalui 3 pertandingan, Timnas Thailand U23 finish sebagai juara grup dengan koleksi 9 angka. Timnas Thailand U23 menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan. Skuad asuhan Isara Sritaro melibas Myanmar U23 dan Brunei U23 dengan skor 3-0, plus menaklukkan Kamboja U23 dengan skor 2-0. Turun ke posisi 2 ada Timnas Kamboja U23 dengan 4 angka dan selisih gol plus 3. Pasukan Angkor meraih 4 angka setelah meraup 1 menang, 1 imbang dan 1 kalah. Menyusul ke posisi 3 ada Myanmar U23 yang juga mengemas 4 angka dengan selisih gol 0. Lanjut ke posisi juru kunci ada Brunei Darussalam yang gagal mengemas 1 pun poin. Atas hasil ini, hanya Thailand U23 yang menjadi perwakilan grup A untuk tampil di semifinal Piala AFF U23 tahun 2023. Sekadar diketahui, hanya juara grup A, B dan C, dan 1 runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2023. Kamboja U23 gagal merebut status runner-up terbaik karena terbentur regulasi. Berhubung grup A satu-satunya grup yang beranggotakan 4 tim, hasil melawan tim juru kunci, Brunei tidak masuk hitungan. Karena itu, dalam penentuan peringkat di klasemen runner-up terbaik, Kamboja U23 hanya mengemas 1 angka dan selisih gol minus 2. Kamboja U23 masih kalah dari runner-up grup B, Timnas Indonesia U23, yang untuk sementara menempati posisi puncak runner-up terbaik. Timnas Indonesia U23 masih bisa lolos ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2023 lewat jalur runner-up terbaik. Bisa dibilang, Timnas Indonesia U23 memperpanjang napas mereka kelar laga Thailand U23 vs Kamboja U23. Sekarang demi memastikan tempat di semifinal Piala AFF U23 tahun 2023 sebagai runner-up terbaik, Timnas Indonesia U23 tinggal berharap Vietnam U23 menang atau imbang atas Filipina U23, plus Malaysia U23 menang atau imbang atas Timor Leste U23 di laga pamungkas fase grup yang berlangsung pada Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief.